Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih dibangunkan pada subuh ini dalam keadaan sehat walafiat. Ada sebagian saudara kita yang ketika bangun membuka mata, di sekelilingnya adalah kamar yang asing baginya. Di dalam tubuhnya melekat berbagai selang-selang untuk menunjang kehidupannya. Ada jarum infus, ada selang di hidung, ada kateter di pembuangan menggunakan alat untuk menampung kotoran. Kemudian di dadanya menempel berbagai alat untuk memonitor jantungnya, pernapasannya, denyut nadinya, dan mereka dalam keadaan merintih kesakitan. Itulah saudara-saudara kita yang sedang dipergilirkan untuk menikmati sakit dan diopname di rumah sakit untuk beberapa lama. Sementara ada orang seperti kita ini dibangunkan dalam keadaan sehat, segar bugar, di kamar sendiri, di kiri kanan ada istri, ada anak, berbagai fasilitas. Tentu hal ini harus kita syukuri. Harus kita syukuri nikmat kesehatan ini, karena kesehatan itu adalah mahkota yang dipakaikan di kepala orang-orang sehat, tetapi yang bisa melihatnya hanya orang sakit. Orang sehat tidak melihatnya. Makanya kebanyakan orang sehat itu lalai. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 140 berfirman, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin." Artinya, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dari orang-orang yang kafir, dan dijadikannya sebagian kamu gugur di medan perang sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pada ayat ini Allah memberitahu bahwa hidup ini dipergilirkan. Kalau bumi ada siang, ada malam, ada hujan, ada kering. Kalau manusia dipergilirkan juga. Kadang satu waktu kita sehat, tapi pada waktu lain kita diberi ujian sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Apa itu? Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi masa muda digunakan menuntut ilmu, belajar, menuntut ilmu agama, agar supaya masa tua itu ilmu itu bermanfaat kita gunakan untuk penghidupan kita. Kemudian pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ada orang-orang yang pada ketika berada dalam keadaan sehat itu lalai dari berbagai kebiasaan, makan yang banyak, merokok, minum minuman keras, begadang tengah malam, apalagi kalau sudah musim bola,
belah kaki, kadang-kadang menonton sampai jam 5, ketika azan berkumandang tidak pergi sholat. Nah, itu orang-orang yang melalaikan masa sehatnya sebelum masa sakitnya. Nanti kalau sudah sakit, seperti saya gambarkan tadi, baru berpikir betapa enaknya ketika kita dalam keadaan sehat. Tetapi apa daya, badan tergeletak lemah, berbagai alat kesehatan menempel di tubuh, dan banyak obat yang diminum, disuntikan. Pada saat itu kita baru merasa menyesal. Kenapa ketika sehat kita tidak menjaga kesehatan kita? Kemudian kayamu sebelum miskinmu, pergunakan masa kayamu sebelum engkau miskin. Jadi ketika kita kaya, banyak harta, banyak sawah, jadikanlah harta kita itu sebagai modal untuk bersedekah. Karena mengekalkan harta itu hanya dengan sedekah, infak, zakat. Harta tidak akan dibawa mati. Harta itu akan menjadi bangkai dunia. Nah, oleh karena itu orang yang meninggal itu hanya dibungkus dengan sehelai kain kapan tanpa jahitan, tanpa saku. Kain kapan itu tidak punya saku karena kita tidak membawa uang bekal ke alam kubur. Satu-satunya bekal kita itu hanya sholat dan amal-amal kebajikan kita. Kemudian pergunakan waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu. Jadi ketika kita punya waktu luang, waktu senggang, ketika azan berkumandang, pergunakanlah waktu itu untuk sholat di masjid. Sebelum datang masa sibukmu, ketika engkau sibuk, engkau pasti lupa waktu-waktu sholat. Kemudian terakhir, pergunakan hidupmu, masa hidupmu sebelum matimu. Imam Al-Ghazali berkata bahwa orang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat mati. Mengapa? Karena orang yang selalu mengingat mati, pertama dia akan segera bertobat. Tobatan nasuha, tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahatnya. Yang kedua, sholatnya menjadi khusyuk. Karena sholat yang dilakukannya dianggap sebagai sholat yang terakhir di dunia ini. Seperti kita sholat subuh. Orang yang mengingat mati, sholat subuhnya sangat khusyuk karena tidak ada yang menjamin kita masih bisa melaksanakan sholat zuhur sebentar nanti. Kemudian orang yang selalu mengingat mati, rajin beramal, beribadah, silaturahim diperbaiki, etika bergaul, kemudian tidak menyakiti orang, la tajassas, tidak mencari-cari kesalahan, wala yaghdab, tidak berghibah. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita mengingat mati, mengingat nikmat Allah yang masih kita punyai sebelum nikmat itu dicabut. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan hidup ini. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Artinya, dan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang beriman dari orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi pergiliran antara susah dan senang itu semuanya adalah untuk menguji siapa yang bertakwa dan siapa yang kafir. Ketika sehat digunakan untuk beribadah, itu sebagai bukti syukur, dan ketika sakit kita juga bersabar. Karena itu bagian dari upaya Allah untuk meningkatkan derajat kita di muka bumi ini. Demikian, semoga ada manfaatnya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.